tidak ada yang complicated kalau kamu mengerjakannya dengan rasa cinta. Itu aja. Jadi saya tidak bilang complicated. Lebih banyak persiapannya. Nah, lebih manis kan? Iya. Pilihan kata ibu itu sangat hati-hati ya, sehingga membuat orang ngerasa nggak sulit ternyata. Kalau kita nyebut complicated kan orang udah ngerasain, tapi lebih karena mudah bukan persiapan. Membuatnya. Yang penting adalah hati kita melangkah ke dapur dengan rasa cinta, penuh rasa cinta, maka semuanya akan mudah. Mudah bukan membuatnya. Nah, ya nggak sih? Iya. Ibu Siska Suitomo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, seger. Ibu. Aduh, senang sekali nih saya ketemu karena selama ini hanya menatap di layar kaca sama dari buku-buku sih, buku istri saya terutama. Pakai panduan dapur. Ada masih di dapur saya itu Bu, tapi dicoret-coret karena ada tambahan dan sebagainya. Iya nggak apa-apa, itu buku itu kan hanya sebagai panduan Mas. Betul. Kemudian menjadi cita rasa keluarga itu tergantung aja mau ditambahin apa. Misalnya di situ saya naruhnya bawang putihnya 5, ini kok mampu bawang putih kayak 3, boleh saja ya sebagai panduan. Ya itu menjadi sangat custom ya, karena setelah dimiliki bukunya ada di dapur, para ibu-ibu atau terutama istri saya mengubah beberapa hal yang nggak apa-apa, ada di situ ya. Suatu saat pasti menjadi penulis juga. Wah, doa yang saya amin nih Bu. Amin. Ada satu hal yang ingin saya selalu tanyakan ke Bu Siska tuh sebenarnya. Ya. Kalau di acara TV itu kan Bu Siska selalu bilang, para pemirsa, mudah bukan buatnya? Oh, di akhir memasak saya selalu mengatakan, bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya? Ini adalah memberikan spirit pada mereka yang melihat. Supaya apa? Supaya juga mencoba bahwa tadi itu gampang. Nah, sekarang kan mudah sekali. Ada TV pun kita bisa rekam, kemudian kita bisa ulang kembali, atau kemudian ada di Instagram. Jadi seperti itu memudahkan. Ya dalam kan? satu hal memudahkan, tapi hal tertentu itu meneror Ibu. Karena kadang-kadang nggak bisa seperti yang Ibu Siska buat. Ya jangan membayang. Pasti ada dengan cita rasa kita sendiri. Mungkin kalau dengan yang masakan saya buat, misalnya lodeh mungkin saya punya cita rasanya agak manis. Gigi gak seneng, bisa tambahin garam seperti itu. Jadi gampang resep aja. yang Ibu taruh itu sebenarnya resep dasar ya? Iya. Orang bisa membuatnya menjadi lebih personal ya? Iya, sesuai dengan selera masing-masing. Makanya di dalam proses memasak itu selalu bahwa setiap kali kita menambahkan bahan, selalu cicipin karena kita akan mengontrol rasa. Jadi enggak blung semuanya udah selesai, ya enggak. Cicipin. Satu bumbu, satu olahan. Iya, pokoknya dicicipin dulu. Pasti untuk bisa enak, perubahannya ya, ketahuan Ibu ya. Ibu, bagaimana Ibu Siska tiba-tiba, atau enggak tiba-tiba, pasti panjang ya, ini menemukan passion atau kegairahan yang luar biasa di tata boga ini? Kalau lihat backgroundnya kan Ibu kuliah kedokteran dulu. Gimana ceritanya? Aduh, malu jadinya saya. Oh, dulu waktu kecil memang saya sering ikut di dapur ya. Ikut tuh dalam artian ibu saya, mbak saya itu kan kegiatannya banyak memasak untuk keluarga di dapur ya. Saya biasanya duduk di situ. Kemudian sesudah saya menjadi tamat SMA, saya kepingin sekolah, saya pengen jadi dokter. Masuklah saya ke dokteran gitu. Di Trisakti? Di Trisakti ya. Sampai satu tahun, kemudian saya menikah. Karena saya menikah, udah saya berhentikan. Terus saya punya anak, setelah 2 anak saya lahir, saya ingin menambah penghasilan keluarga. Jadi saya harus mempunyai pengetahuan tambahan dong. Nah, saya lihat apa ya, terus saya ke daerah Grogol di kampus Trisakti, lihat ada akademi perhotelan. Wah, ini aja nih cocok buat saya. Di samping saya sibuk, saya masih bisa ngomong anak saya. Ternyata di situ saya berhasil. Artinya berhasil apa? Saya waktu kuliah juga maju. Kemudian saya berhasil mendapatkan beasiswa. Saya bisa sekolah membuat pengolahan roti dan diversifikasinya di Taiwan waktu itu, membuat pau juga. Itu masih sekolah atau sudah setelah selesai? Enggak. Beasiswanya? Baru waktu sekolah di Trisakti itu, baru tahun pertama udah dapat beasiswa. Hanya karena saya berbahasa Inggrisnya ces itu aja.
Ya, pokoknya bisa berkomunikasi dengan baik. oke. Kemudian, nah dari situ saya berhasil. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya menjabat sebagai manajer dari sekolah pengolahan roti. Dan sekolah ini ternyata berhasil, kan kita ada penganekaragaman makanan dari beras menjadi dengan terigu. Nah, program saya lancar, saya dapat beasiswa lagi sekolah ke Amerika. Nah, sekolah di Amerika pengetahuan menjadi lebih banyak. Seperti itu saja. Nah, itu saya manfaatkan. Yang penting apa yang kita dapat, kita berikan lagi pada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa pinter. Saya ingin waktu itu saya bersahabat dengan perempuan Indonesia. Karena perempuan Indonesia ini kan yang di rumah menyediakan makanan untuk keluarga, mendidik anak-anaknya. Pasti kamu juga sehat sekarang, ganteng, pinter, cakep. Karena ibu kamu menyiapin makanan, bikin sayur bayam pun ibu kamu pasti bikinnya yang enak, ya nggak sih? Pasti kan, ibu kamu bikin apa lagi yang kamu suka? Apa makanan kesukaan kamu yang ibu kamu buat? Apa itu? Yang kamu ingat apa? Lodeh, Ibu. Lodeh. Lodeh pakai iwak pe. Itu lodeh iwak pe enak pol, iya kan? Iya. Ikan pari, itu aduh enak sekali. Kamu pergi dari luar Indonesia susah dapatnya ikan pari, itu enak sekali makan itu. Iya kan, dengan santannya yang kental, kemudian pedesnya yang cukup, tambah sambel, sama sambel, nasi anget. Kita ngomong makanan. Ya jangan ngomong nasi anget segala, jadi lapar ya kan. Seperti itu. Tapi kesadaran Ibu soal bagaimana memberdayakan perempuan menjadi kunci keluarga dan generasi itu dari mana? Jadi secara naluri aja bahwa perempuan itu kan yang di rumah, yang mengurus rumah tangga. Kalau bapaknya kan kerja cari duit. Nah si mami kan harus nyiapin semua. Kebersihan dari dapurnya, makanannya, anaknya pulang sekolah nanti bagaimana. Kalau anak pulang sekolah yang dicari, "Mah, masak apa nih, Mah?" Iya kan, seperti itu. Pasti mamanya pasti tahu. Kesenangannya si Aldi ini masakan sup bayam. Nah, bikin sup bayam seperti itu. Jadi mau nggak mau peran mamah itu sangat penting. Di era sekarang kira-kira masih sama. Mamah bekerja pun tetap menyiapkan makanan untuk keluarga. Pada saat ini supermarket tuh apa-apa ada. Begitu masuk supermarket aja sudah ditawarin oleh salesman ya istilahnya ya. Ada yang bilang, "Bu, ini Bu mau bikin sup, udah ada ini bayamnya. Tinggal cemplung ini Bu. Bu mau bikin apa semur. Ini Bu ayamnya bisa digoreng dulu di sini Bu. Tinggal ngasihin kecap." Nah, kurang enak apa? Emang ada yang kurang. Apa Bu yang kurang? Duitnya. Itu. Makanya belilah menurut kebutuhan kita masing-masing. Pasar pun sekarang pelayanannya sangat istimewa. Kita mau bikin misalnya lodeh, dia udah tahu bawain ini, lodeh. Seperti itu. Ketekunan Ibu untuk menekuni boga ya. Dari kan pertama memang karena kebutuhan untuk mencari nafkah ke sekolah, lalu menemukan beasiswa, lalu itu berlanjut terus. Apa yang mendorong Ibu terus? Itu berjalan dengan sendirinya karena saya tidak mencari gitu, tidak. Oh, tidak. Tahu-tahu seperti semua nyatu. Anugerah, alhamdulillah paringannya Gusti Allah ya. Jadi saya sangat bersyukur karena saya tekun ya, tidak ada niatan lain hanya untuk keluargaku. Dengan makanan yang diolah itu Ibu men-serve untuk keluarga sehat. Tapi kemudian Ibu ketemu dengan, karena Ibu kan sekarang disebut kayak apa ya, pesohor di dunia kuliner atau boga ya. Sampai ke titik itu gimana tahapannya? Semua berjalan dengan sendirinya, Mas. Itu kan yang memberikan masyarakat, bukan saya minta atau apa, masyarakat. Pengakuan lah ya itu. Iya, pengakuan masyarakat seperti itu. Makanya saya sangat terima kasih sekali. Siapapun dia sahabatku. Kan dari buku, lalu ada acara di TV, dan sekarang Ibu punya warung atau punya rumah makan sendiri gitu ya? Saya belum punya rumah makan. Itu hanya anak-anak dan mantu saya membuat usaha sendiri yang mereka menyukai 3 bumbu. Nah, kenapa 3 bumbu? 3 bumbu itu kan bumbu kita tuh kan dari warna, kita ada bumbu yang warna merah, ada bumbu yang warna kuning, ada bumbu yang warna putih. Nah, contohnya warna merah, sambal goreng itu merah, nasi goreng itu merah. Kemudian ada
lodeh itu merah bisa. Kalau kemudian yang Kuning. putih, yang kuning ini bisa lodeh, bisa juga kare, kan bisa. Apalagi yang warna kuning oseng-oseng. Nah kemudian yang putih ini segala macam bisa dibuatnya. Opor ternyata semua kenal opor. Setiap tahun pasti memperingati Hari Raya Idul Fitri pasti membuat opor ini. Iya. Dan 3 bumbu itu sebenarnya representasi dari bumbu dasar kita, ya, ya. bumbu Indonesia Dasar Ibu kita, ya. ya. Kalau dalam posisi Ibu sekarang ya, kan sebagai ya legenda iya, ya selebriti. Kalau Ibu nggak mau disebut selebriti, tapi pesohor boga gitu ya. Apa yang kemudian membuat Ibu ngerasa ini kok perlu diperjuangkan gitu ya? Nah, kita harus menduniakan sajian Indonesia ini. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia ini sudah banyak yang studi di luar negeri. Pasti mereka kangen makanannya kan. Indonesia, ya. Nah, kalau ada restoran yang menjual sajian Indonesia pasti mereka senang. Aku kangen masakan mamaku. Makan aja di warungnya Pak siapa? Pak Handoko misalnya, ya datang dia ke sana untuk makan. Seperti itu. Jadi emang semangat untuk melestarikan Sajian Indonesia ya, karena memang kebutuhan untuk iya. panganan lokal yang ngangenin itu makin tinggi ketika malah orang justru banyak yang pergi ya ke luar negeri. Pasti mau nggak mau kangen lagi makanan yang di rumah kan, iya kan. Dan Ibu mewarisi itu atau menuliskan resep-resep itu karena pengalaman Ibu atau dapat dari pengalaman saya nggak dapat dari orang lain. Saya apa yang saya lihat, apa yang saya kerjakan itu yang saya tulis. Karena kalau saya menunggu terlalu lama, jadi mending saya punya apa kreasi di sini. Gitu ya? Iya, ada. Zaman dulu kan pakai mesin tik. Nah sekarang dengan komputer kan lebih enak. Seperti itu. Sampai menjadi 130-an buku itu. Oh, waktu yang lama, Mas. Secara tidak sadar saya baru tahu juga kalau itu udah 153 buku. 153. Jilid, judul Ya. Tapi awal yang Ibu ingat buku apa yang pertama dibuat? Ada file saya di rumah, ada semua. Selalu saya file. Tahun berapa Ibu pertama bikin? 98-an kalau nggak saya lupa saya. Ya, membuat buku itu dan kemudian jadi pegangan di dapur-dapur keluarga Indonesia. Nggak perlu lah ya, siapa ada buku di tiap bukunya ada kok. Kalau masakan Ibu yang paling menyenangkan mengolah itu masakan jenis apa? Kalau untuk saya pribadi masakan apa yang saya suka ya sambal tempe. Tinggal goreng tempe, kemudian bawang putih, kemudian bawang putih, cabai, kasih kencur sedikit. Wah enak pol Mas. Tempenya baru digoreng penyet gitu. Waduh, masih panas gitu ya Bu ya. Itu jadi makanan yang rutin di ya tidak tiap hari karena harus diseling dengan sayuran kan, seperti itu. Ya sambal tempe ya istilahnya itu. Iya, sambal tempe, ada sayur bayam. Kalau dalam hal yang lebih complicated, Ibu suka masak apa? Yang complicated itu kayak apa? Jadi gini, tidak ada yang complicated kalau kamu mengerjakannya dengan rasa cinta. Itu aja. Jadi saya tidak bilang complicated, cuman lebih banyak persiapannya. Lebih manis kan? Iya. Misalnya bikin ayam kodok. Ayam kodok itu ayam yang bentuknya mekungkung itu. Nah itu kan biasanya disajikan pada saat Natal. Biasanya banyak teman-teman saya minta tolong dibikinin. Nah itu kita taruh dibikin itu ayam kodok itu. Itu akan enak sekali. Lebih banyak persiapannya, tapi tidak complicated. Iya, lebih banyak persiapan. Karena harus rapi membuatnya, seperti itu. Pilihan kata Ibu itu sangat hati-hati ya, sehingga membuat orang rasa tidak merasa nggak sulit ternyata. Kalau kita nyebut complicated kan orang udah ngerasain, tapi lebih karena mudah bukan membuatnya. Yang penting adalah hati kita melangkah ke dapur dengan rasa cinta, penuh rasa cinta, maka semuanya akan mudah. Mudah bukan membuatnya. Nah, ya nggak sih, Mas? Saya bilangin Mas coba bikin oseng-oseng ikan apa namanya? Bukan ikan asin, pindang asin sama sayuran. Mas, engko ya iki irisan cabai merah, bawang merah, bawang putih, osengan sebentar pakai 2 sendok minyak apa namanya? Minyak masak, kemudian tuangkan sayurnya, lebokke ikannya, udah kasih sedikit garam, sedikit kecap, jadi deh. Tinggal kasih nasi. Itu.
Jadi upaya untuk memancing orang sebenarnya tidak ada hambatan untuk memulai sebenarnya. Iya, supaya orang tuh merasa senang bahwa dapur itu adalah tempat yang mengembirakan. Iya kan? Kita jalan melenggang ke dapur, masa keluar dengan sajian yang menggoda selera. Loh, siapa yang nggak mau? Pengen nyicipi. Iya, Gitu. pasti gembira itu ya. Iya. Cara untuk mengembirakan adalah membuat manusia senang dengan makanan kan Iya. sebenarnya. Mau nggak mau orang tuh tetap makan sehari 3 kali. Mulai makan pagi. Makan pagi yang paling sederhana apa, Bu? Ya nasi sama telur ceplok. Nah, temennya apa, Bu? Ah, masa lo nggak tahu yang dari botol itu yang rasanya manis? Nah, itu kan kecap. Nah, seperti itu. Siapa yang nggak suka kangen kecap? Hanya kecap itu nomor 1. Tapi korelasi kalau Ibu tadi menyebut pertama kan belajar kedokteran ya. Iya. Sekarang membidangi hal yang boga dan Sama. sama. Saya juga dokter di dapur. Mas mau bikin resep apa? Mas, Bu Siska, saya mau bikin ini dong asem-asem yang pedas. Gampang, Mas. Mas bikin sambal terasi, didihkan air, kasih daun jeruk, kasih serai, kasih jahe, udah mendidih, masukkan dagingnya dikit, dagingnya empuk, masukkan sambelnya, masukkan bumbu bahan lain. Jadi deh, dokter kan juga nulis resep. Memresep. Iya, nulis apa? Nulis resepnya. Sama, resep ya. apa? Resep makanan. Iya. Kalau mau dikomparasikan kan ada orang menyebut jadikan makanan itu obatmu, bukan obat makananmu. Jadikan dengan makanan buatanmu yang menggoda selera kamu akan sehat. Ya nggak sih? Nggak perlu obat-obatan. Obatnya adalah makanan-makanan yang kau masak sendiri. Itu dia. Itu yang membuat kita juga ngerasa harus lebih hati-hati juga kan mengkonsumsi makanan. Oh iya dong, dan harus sendiri. dicuci yang bersih semuanya, mengerjakannya dengan senang. Kalau Mas lagi hatinya sumpek ke dapur, lagi nguris bawang aja kulitnya belum hilang udah dipotong aja. Itu beda. Bisa jadi, iya. Bu tadi kan menyebut apa yang dikerjakan dengan hati itu pasti akan menyentuh hati atau diterima oleh hati-hati yang lain. Betul. Dan itu dimasakkan kerasa betul Bu ya? Iya betul. Kalau chefnya atau kokinya sedang suntuk, bisa jadi makanannya beda tuh rasanya. Ya karena tidak dengan rasa cinta. Mas pulang makanannya enak. Siapa istrimu masak dengan rasa cinta? Untuk suamiku tahu kerja 1 hari syuting kesana kemari capek. Pasti Mas disediakan makanan yang panas, yang enak. Pasti makannya Mas enak sekali. Ya nggak sih? Dan itu menyehatkan juga Nah karena kadang-kadang resep tadi. suami itu wis enak makannya. Terima kasih aja enggak. Pak Karena Edo ini dianggapnya kritik buat rutin. saya nih. Nah itu. Kalau diberikan terima kasih pasti akan lebih senang lagi. Iya. Iya, kesukaan Ibu dengan boga ini warisan atau Ibu menemukan sendiri atau dari keluarga? Dari keluarga memang sudah suka di dapur semua. Ibu atau Ibu dari? saya juga. Ibu dari Jogja ya? Ibu saya Ngayogyakarta. Kalau bapak saya itu ada turunan dari Madura. Seperti itu. Jadi karena Ibu suka memasak, Ibu Siska juga Ya senang karena terwarisi lihat ya? kegiatan di dapur oke. itu. Di awal-awal. Tapi Ibu nggak meminta atau masuk ke sini Ngeliat bidangnya? aja. Anak makanya kalau ada anak ikut ibunya ke dapur jangan disuruh keluar. Diajak Biarin malah. aja. Biarin aja. Dia akan melihat nanti suatu saat. Coba aja anak kecil sekarang ada yang pintar udah bikin nasi goreng. Karena dia melihat. Iya kan? Melihat bikin nasi goreng. Dan Ibu Siska dulu juga belajar itu dari Ya, melihat seperti Ibu itu, ya. iya. Dan lama-lama dia akan muncul. Bisa. Kalau lihat perkembangan sekarang kan bisnis kuliner atau bisnis koki itu kan sesuatu yang sangat prestis ya Ibu. Beda misalnya 30-20 tahun yang lalu ya. Itu kan orang nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang keren gitu. Ibu melihat ini pasti perkembangan yang bagus Iya, dong. sebagai sesuatu yang keren. Karena apa? Memproduksi makanan itu yang pertama saya bilang harus dari hati yang penuh rasa cinta. Nah, otomatis dia membuatnya akan dengan bagus, kemudian menatanya dengan bagus. Karena itu merupakan kebahagiaan juga buat yang masak. Seneng juga, apalagi yang menerima. Enak lu tinggal makan doang. Iya enggak seperti itu misalnya gitu. Itu aja. Jadi profesi ini sebenarnya memberikan ruang yang bagus juga untuk anak-anak muda untuk masuk Iya, ya. untuk banyak orang bisa. Kita misalnya nggak usah punya cita-cita punya restoran gede, punya tempat makan yang kecil aja udah oke kalau tiap hari ngantri. Iya kan? Kalau ada warung gitu, itu makan tempatnya Mbak Ani itu jualan nasi
nasi enak tuh, nasi rawon. Nah, beli antrelah di sana. Seperti itu. Jadi yang membuat menurut Ibu sebuah masakan atau olahan itu oke, memang selain segala macam bumbu dan cara menyajikannya adalah si hati yang pemasaknya masak, gitu ya? hati yang masak. Dengan senang dia membuatnya, seperti itu. Pernah nggak Ibu punya mood yang tidak baik ketika masak dan hasilnya emang kacau balau? Ya alhamdulillah nggak pernah. Jadi kalau hati nggak seneng saya nggak masuk dapur, ngapain? Malah Leye-leye mencegah aja ya? dulu. Iya kan? Seperti itu. Menunda sampai hatinya enak dulu Enak baru ke kalau dapur. hati enak kan badan nggak merasa capek. Kalau hati nggak enak itu badan rasanya capek, males, kesel. Jadi malah kayak terpaksa ya? Iya kayak terpaksa jangan. Seperti itu. Jadi ada alarm dalam diri Bu Siska Iya, ya berarti. Kalau iya. merasa udah nggak Enggak, mood ini ya ya oke, udahlah. nggak usah. Terus kalau gitu beli makanan gimana tuh, cari makanan? Oh jajan tetap, karena jajan kita tetap. harus mengetahui produk orang lain, Mas. Jangan oke. pernah sombong dengan produkmu sendiri. Icipin dengan produk-produk orang lain. Saya selalu jajan di mana-mana, bukan untuk apa-apa. Mengapa warungnya si Bu Ani tadi Bu itu Ani itu rame? kok rame banget? Cicipi ke sana. Apa yang buat itu? Oke. Itu jajan tetap di mana-mana supaya tahu. Oke. Nah, Itu saya juga sering protes sama istri saya baru tahu nih. Dari istri saya itu sering kali jajan. jajan. Iya, Bukan karena untuk dia apa-apa, pengen tahu, persis, pengen tahu produk ya. orang lain sehingga menjadi Referensi, acuan buat dia untuk memasak. Oh kae oke. nang sotone bapak pojokan kae luwih enak. Dia kan tahu. Oh ini tambahnya ini seperti itu. Oh, saya baru nyambung. Kemarin saya ke Solo, Jangan ke Pasar Gede. dimarahin dong. Enggak, saya nggak marah. Iya, Saya artinya- nganterin ke Pasar Gede untuk nyari bumbu pecel yang dari Wijen. Iya. Dia tuh pengen banget karena nggak tahu, katanya ingin rasain Iya. bagaimana rasanya, Wijen, lalu ya. bagaimana kalau membuat. Iya. Lebih kayak referensi. Nah iya, makanya pinter istrimu, pengetahuannya berkembang terus. Jadi mengetahui ini enak, ini seperti itu. Dan Ingin kalau mencoba keluar terus. kota, keluar negeri senengannya ke pasar. Nah iya pasti. Karena banyak melihat sesuatu. Lihat barang-barang yang seger aja seneng kok, iya kan? Lihat bumbu-bumbu yang banyak seneng juga, iya kan? Lihat orang masak, lalu orang Iya. antri pada. Terus lihat baunya aja udah wang gitu. Wow, iya kan? Coba lihat itu yang di jalan apa Kebun Sirih itu yang jualan nasi goreng sing ngantri sak pirang-pirang. Iya kan? Goreng kambing gitu ya, Bu. Hebat kan, pinter itu. Nah, bagi yang suka kambing. Iya, iya. Ya. Tapi paling nggak untuk referensi kita yang bisa memasak itu akan jadi, oh bisa diolah seperti ini ya, Iya, seperti itu iya, ya. itu. Jadi meskipun jago masak, jajan tuh nggak berhenti, Bu ya. Oh iya dong, jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya. Cicipin terus yang punya orang. Kayak ono warung anyar buka, ayo ke sana lihat gitu. oke. Bukan apa-apa, kita menghargai produknya, mencicipi produknya seperti itu. Kalau warung favorit Ibu selama ini? Atau menu yang paling disukai? Kalau jajan ya apa aja soto suka Oh, ini. soto suka. Nggak ada khusus lah. Rujak cingur juga suka kalau pengen gitu. Apa aja nggak masalah. Yang penting sebagai dasar makanan itu kan kita sudah kenal. Kadang-kadang kalau kayak saya gini, aku kepengin mangan iki, aku kepengin mangan ini. Nggak, bukan lagi karena yang kepengin ini lebih-lebih enggak. Enggak. Oh. Kepengin rasanya. Iya, iya, iya. Atau biasanya makan tuh kan memori ya, Ibu ya. Kita ingin sesuatu karena pernah melakukan atau menikmati itu di masa Iya, di mana? tertentu. Iya, pasti akan menjadi dan orang jualan pun akan terus membuat yang khas supaya orang tetap ingat. Datang lagi ya. Iya. Nah, itu ciri ya, Ibu ya, yang membuat Iya. orang ngerasa kalau nggak mendapati itu meskipun sama, dia nggak akan Betul. menemukan rasanya yang sama Iya, gitu ya. itu dia. Mau nggak mau karena apa? Orang tuh makan sehari 3 kali sih, ya. Iya, iya. Karena sudah sering jadi bisa cari pilihan. Nah sekarang orang pun yang berjualan juga mempertahankan terus cita rasa yang dia buat, ya nggak main-main. Iya, iya. Iya. Sekecil apapun warungnya tetap mempertahankan cita rasa resep dia. Karena itu akan menjadi ciri dari warung-warung yang lain ya. Warung-warung itu. Karena misalnya soto aja ada 100 jenis soto gitu ya. Oh Kali iya, sotonya dari Pak siapa itu. pintu 1 ke pintu 2 mungkin berbeda. Iya, iya kan? Dan tidak selalu kita sekaligus makan ya hari ini, ntar besok yang sono, seperti itu.
Jadi posisi kita sebagai orang yang menikmati itu juga ngerasa, oh kembali situ menemukan hal yang sama lagi kan? Iya, seperti itulah, seperti itu. Makanya sebenarnya banyak jalan untuk kita bisa mendapatkan tambahan. Yang penting hati kita kuat untuk mengerjakan. Itu dia. Jangan terus males aku. Kalau di sisi Ibu tadi kan pijakannya itu kan hati ya. Iya. Selain hati, kalau prioritas untuk menjadi masakan yang oke itu apa, Bu? Makanan yang enak. Yang- Bahan kah? Mengolahnya kah? Pilihan bahan yang tepat, cara memasaknya, dan formulanya itu saja. Oh, pilihan bahan yang tepat, cara memasaknya sama formulanya. Bahan mudah didapat, mudah membuatnya, dan dengan penampilan yang menggoda selera. Siapapun yang mencoba, melihat, ingin mencoba. mencicipi. Oh, Gitu. oke. Itu resep Saya- keseluruhan lah ya untuk Iya, semua kalau saya jenis demo makanan. masak, bikin promo untuk sebuah alat mesin menggoreng. Saya buat apa? Pangsit goreng. Begitu masuk sudah orang lihat, wih, pengen nyicipin seperti itu. Seperti itu. Jadi orang pengen lihat kan rasanya piye ya, gitu. Dengan keahlian Ibu masak ini untuk kebutuhan sehari-hari, Ibu selalu masak sendiri atau enggak? Enggak, siapapun yang masak akan saya hormati. Iya kan? Ya itu adalah apa yang rasa yang dimiliki oleh tukang masak itu. Misalnya dia masak sayur sop, Sop. saya nyoba sopnya kok anyep sih. Nah, ya udah mungkin tadi kurang garam. Ini ada sate, cakep banget. Bentuknya. Oh sate ini gak ada rasanya. Nah itu kurang garam, kurang kecap untuk merendamnya dan segalanya. Semua bisa diperbaiki. Oleh karena itu setiap step bumbu dalam memasak yang kita tambahkan selalu cicipin rasanya. Sedikit saja dulu, kemudian cicipin. Tambah yang lain, Iya, cicipi. otomatis. Kalau kamu bolak-balik ngicipi ya lemu. Nah ini yang saya mau tanya ke Ibu. Gimana caranya menjadi koki, tukang masak yang hebat, tapi Ibu mampu menjaga. Begini, saya banyak bergaul dengan makanan kan. Kadang-kadang suruh mencicipi banyak, 10 masakan. Ingat, kata-kata mencicipi itu bukan makan. Mencicipi itu adalah paling banyak 1 sendok makan. Nah kalau kali banyak ya berapa kamu 10 makanan ya 10 sendok kamu makan kan. Seperti itu. Ingat, mencicipi bukan makan. Ya, Itu kalau yang makan mampu beda menjaga. lagi ya. Padahal oh enak, iki enak ditambahin mana ya ora iso. Tetap karena harus banyak yang dilakukan. Kalau tips Ibu tetap dengan apa kesegaran pikiran, ingatan, lalu semua ini apa yang resep dari Ibu sendiri untuk bisa tetap Saya mensyukuri semua yang Allah berikan lah. Kita nggak usah macam-macam. Kita terima saja. Yang penting kita jaga kesehatan kita dengan cara mengontrol makanan kita. Jangan sembarangan dimakan, jangan terlalu banyak. Secukupnya, istirahat secukupnya. Itu saja. Insya Allah akan terus sehat. syukur, makan secukupnya, Iya. istirahat secukupnya, Iya. insya Allah akan sehat. Iya. insya Itu yang Allah. berjalani selama Iya. ini resepnya ya. Iya, nggak usah ngoyo-ngoyo, ngapain. Kalau untuk kebutuhan yang harus dikejar, Ibu gimana? Kebutuhan yang dikejar itu apa? Contohnya? Misalnya kan harus membiayai anak, lalu perumahan, kebutuhan untuk sekolah anak, kayak gitu. Iya, itu kan menjadi prioritas. Ya. Nah, yang prioritas pertama itu kita dahulukan. Misalnya hari ini kita memerlukan duit sebanyak 1 juta. Setiap hari kita hanya bisa mengumpulkan 50.000, maka 25.000 kita sisihkan untuk supaya sampai mencapai penuh itu ya. itu. Seperti itu. Harus berpikir bagaimana menyisihkan secara matematis. Jadi prioritas itu penting juga ya Bu ya. Iya, untuk prioritas penting sehingga juga. juga nggak Jangan terlalu ini banyak enak terus ekspektasi. langsung dibrol enak semua ya nggak bisa. Apa yang membuat Ibu menjaga mampu, ya ini kan kalau bahasa Jawa kayak samadio gitu ya, secukupnya aja. Apa yang bisa membuat Ibu mengambil sikap itu, padahal kan sebenarnya bisa Sudah juga kan, kebiasaan, jadi Cara sudah kebiasaan. sudah kebiasaan dan itu sudah melekat di hati. Jadi tidak akan berlebih-lebihan, itu saja. Harus menjaga itu kan juga
janji kita kepada diri kita sendiri. Itu penting untuk ditaati. Ditaati ya. Dan itu kayak jadi pengingat juga sebenarnya. Iya. Kalau kita udah berlebihan. Iya, kayak Mas ini, ganteng, gagah, sehat. Tiap hari pasti ada undangan makan, percaya saya. Tapi ya tahu makanan pasti nggak ada yang nggak enak, semua enak. Ya Mas harus dengan sadar bahwa Mas makan secukupnya. Nasi nggak banyak-banyak, ada lauknya, ada ini. Sudah, cukup. Tetap segar saya harus bekerja lagi. Seperti itu, Mas. Itu menjadi merasa cukup tuh yang berat di era sekarang itu. Nah, Mbak, itu Ibu. cukup itu memang harus menjadi latihan. Ya. Ibu melatihnya sepanjang hidup pasti ya? Iya, kita harus melatihnya sepanjang hidup. Dalam pencapaian Ibu yang sekarang, Ibu ngerasa ada sesuatu yang ingin diraih lagi terkait dengan boga, terkait dengan kuliner Indonesia? Atau ada mimpi yang belum terwujud? Sebetulnya tidak ada tujuan khusus, hanya keinginan saya satu aja seperti dulu, ingin bersahabat dengan perempuan Indonesia. Jadi bisa menggunakan resep-resep yang saya buat untuk membuat saja untuk keluarga. Atau juga sekarang kan banyak perempuan-perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai asisten di luar negeri. Itu banyak saya lihat juga membeli buku saya sebagai panduan untuk mereka memasak. Seperti itu. Karena bahannya kan tidak ada yang sulit-sulit. Mas aja saya bilang, Mas, kue nggak gawe semur. Mas, itu ayam ya dipotong 20, terus digoreng sebentar, bumbunya bawang merah diiris, jahe, kemudian kasih daun jeruk, tumis, masukkan ayamnya, Mas, kasih kecap. Udah, kalau air dari ayam sudah habis semua, kasihin air, Mas, 500 ml dulu. Menyusut, agak empuk, tambahin lagi sampai dia kental. Jadi deh. Tapi apa yang membedakan? Kan itu resepnya seperti apa ya, kalau bahasa tiri-tiri udah clear gitu semua, tapi hasilnya bisa beda. Itu apa yang membedakan menurut Ibu Siska? Hasilnya bisa beda itu adalah karena taburan garam dan gulanya mungkin berbeda. Baik itu aja, itu hal-hal kecil yang bisa kita perbaiki bersama. Tapi urutannya sebenarnya sama saja ya. Kalau untuk resep-resep kuliner Indonesia yang khas, apakah ada keprihatinan tertentu mulai hilang atau malah sekarang justru berkembang? Masakan Indonesia yang khas itu kita harus perhatikan, kita harus baca betul-betul. Misalnya membuat rendang itu gampang-gampang sulit kan. Adanya cabai yang banyak, bawang merah, kapan harus memasukkan dagingnya. Ada caranya. Misalnya bawang merah, cabai merah besar, kemudian sedikit garam sudah ditumis, airnya habis, kita masukkan dagingnya. Air dari daging keluar semua, baru kita tambahkan airnya. Perlahan-lahan tambahin gula, garam, merica. Kemudian kalau sudah mulai menyusut, tambahkan santannya. Terus masak lagi sampai mengental, pasti akan jadi rendang yang oke. Itu udah luar kepala itu ya. Iya, seperti itu. Kalau yang ini pertanyaan yang terus selalu membuat saya ingin tahu, apa yang membuat Bu Siska itu mau bertekun terus di bidang ini? Ya Mas, kita kalau sudah menekuni satu bidang itu ikuti saja, jangan macam-macam. Saya nggak akan bikin misalnya sekarang kan sudah saya di bidang boga, kemudian saya ingin jahit-menjahit, kan saya harus mulai dari awal. Yang penting saya bisa delujuri aja udah oke. Ngesom. Iya, kalau bahasa Jawa itu ya. Seperti itu. Tapi ketekunan utamanya adalah yang Ibu kuasai. Ya boga itu. Ada kegembiraan tertentu yang membuat Ibu ngerasa harus merawat itu terus? Ya kegembiraan itu adalah saya wujudkan dengan saya selalu mensyukuri apa yang saya dapat, dan kita tidak menjadi sombong karena itu, dan kita harus banyak berbagi untuk orang lain supaya orang lain juga sama seperti kita bisa masak. Untuk siapa? Untuk keluarganya tercinta. Itu saja. Ya. Kalau resep Ibu bisa diterima lintas generasi itu, kalau menurut Ibu Siska apa ya? Wah, insya Allah semoga bisa. Ini sudah terbukti loh Ibu. Iya, di generasi milenial, yang generasi X. Ya enggak. Ya alhamdulillah lah. Yang penting bahwa itu bisa dibaca dan dicerna dengan baik. Oh, saya bangga sekali. Pasti mereka akan membuat, Mas juga bisa masak semur misalnya. Saya cuma ngomong gitu, Mas kerjain jadi deh semurnya. Mas semurnya Mas
Wah enak nih Mas, tinggal ngasih sambal aja, gitu. Tapi makanan itu emang lintas generasi ya, atau lintas Iya. usia ya setidaknya Iya, ya. siapa aja bisa. Yang penting kemauan. Melangkah ke dapurnya itu dengan hati yang gembira. Kalau ngomel aja udah balik aja lah lo. Jalan-jalan aja dulu. Iya. Jangan pernah masuk dapur dalam suasana marah atau dalam Iya. suasana tidak Ya, enak. nyaman ya. Karena itu akan mempengaruhi hasil Iya, masakan. hasil produknya. Dan itu yang membuat ibu juga mencegah diri untuk masak kalau memang lagi tidak Nggak enak ya, nyaman ya. leye-leye aja dulu. Iya. Oke. Kalau dalam posisi ibu sekarang nih, kan ada hal yang harus dirawat ya, soal bagaimana ibu sebagai legenda boga di Indonesia itu, dan ingin menjadikan ini ke generasi-generasi berikutnya. Apa upaya ibu yang dilakukan ya untuk itu? Tidak memaksa saya. Yang penting memberikan contoh, mereka melihat, orang melihat, maka dia akan mencontoh. Orang ingin detail, maka dia akan lihat di resepnya di Buku apa atau di buku ataupun di apa Instagram atau apa. Seperti itu, gampang aja. Wong sekarang nggak usah bikin santan, nggak usah marut Udah kelapa, ada di udah ada santan instannya. siap pakai. Ya. Iya siap pakai, itu sangat membantu. Kalau untuk ibu kan sekarang mewariskan atau memberi keahlian kepada murid-murid yang cukup terkenal juga. Iya. Saya tahu Rudi Koirudin misalnya. Iya, dulu murid. Chef Tata. Iya, ya. almarhum, Bagaimana itu passing on-nya atau mewariskan itu ke mereka itu? Pada waktu mereka belajar di kampus itu kan ada selalu praktek, sudah terlihat bakatnya. Oh, Sudah terlihat oke. bakatnya, nanti mereka tanya ya kita berikan bimbingan. Nah, untuk menjadi sukses apa enggak itu keuntungan mereka pribadi, adalah usaha mereka, bukan saya. Mereka pribadi. Jadi bakat itu sudah ada, lalu mereka berupaya, Iya. lalu menjadi seperti yang Iya, sekarang mereka inginkan itu. Kalau mengenali bakat masak atau chef itu dari mana ibu? Kalau melihat dari cara mereka memasak, cara mereka menyediakan, itulah kelihatan. Ini bakat masak. Kalau Mas misalnya saya kasih cabai, bawang merah, nasi, terasi. Mas kreatif, bikin nasi goreng terasi enak. Nah. Itu. Nggak perlu dipaksa, Mas nanti bisa gini ya, ini bisa gini ya. Enggak. Oh, bakat itu muncul ketika orang Otomatis. itu tanpa terpaksa melakukannya. Ya? Melakukannya. Dari ya. hatinya itu Dari ya hatinya. kuncinya tadi ya. Oh. Dari murid-murid ibu, mana yang menurut ibu, wah ini punya bakat yang kemudian menemukan apa ya Oh, istilahnya? udah lupa saya ngajar. Banyak Ya kelihatan, sekali, pasti kelihatan. Pasti kelihatan yang punya usaha jual apa namanya delivery atau apa gitu. Kembali lagi, kesuksesan itu bukan karena orang lain, adalah karena diri sendiri. Itu. Kegigihan. Ya kegigihan, Ketekunan. kemudian ya kepiawaian itu. Kalau dalam ibu sebagai chef atau koki gitu ya, tukang masak lah istilahnya gitu. Ibu ada panutan tidak? Atau acara-acara tertentu yang Ibu Siska juga sering lihat? Entah di luar Saya atau di... tidak bisa mengatakan yang demikian ya, tetapi saya bisa lihat sekilas banyak siaran kan. Dari situ aja saya petik. Saya nggak ada, saya mencontoh ini, enggak. Enggak. Apa yang saya punya saya lakukan sendiri. Karena kalau saya menunggu orang lain, berarti saya mencontoh, berarti saya menunggu siaran orang lain. Ah, oke. Seperti itu. Jadi dari apa yang Ibu ada, Ya apa yang kemampuan saya aja. dari situ yang saya dikembangkan. Hah? Dari situ dikembangkan dan menjadi Iya. khas dan unik Kan ya. saya bilang mudah bukan membuatnya. Nah itu. Iya Mudah kan? bukan membuatnya. Nah itu dia. Ternyata mudah ya. Ternyata memang mudah kalau niat. Nah, Nah itu dia. kunci membangun niatnya itu Iya. ya jadi soal ya. Iya. Kalau dalam posisi sekarang Ibu punya keahlian dan punya apa istilahnya titik di mana capaiannya itu orang udah mengakui ya. Ada keistimewaan tertentu nggak yang Ibu rasakan? Apa? Keistimewaan tertentu. Oh Ibu sangat terkenal sekarang kan pasti. Masuk rumah Iya. makan pasti orang akan mengenali. Enggak lah, itu saya pribadi saya senang karena orang mengenal dan saya merasa dihargai. Ya, oke. mungkin Mas nggak kenal saya dulu terus kemudian di jalan saya menyapa, Bu Siska, halo Mas, apa kabar? Apa salahnya mengatakan apa kabar? Iya kan? Saya nggak akan banyak tanya, kamu siapa sih kamu ini? Enggak, buat apa?
Iya Dan kan? nggak perlu juga Nggak sebenarnya. perlu, iya. Nggak perlu. Karena kita sudah harus terima kasih bahwa ada orang yang mengenal kita. Itu dia. Ada orang yang mendapatkan manfaat baik dari Dari apa apa yang kita lakukan, itu. Dan itu biasanya tulus itu biasanya disampaikan Kita nggak perlu mengharap banyak. Yang penting, nih Mas bilang, Bu Siska, saya pengen bikin salad tuh yang gampang. Oke Mas, ini Mas siapin aja sayuran yang Mas suka apa. Kemudian sausnya ini pakai apa, mayones sama madu dikit, udah enak dicampur. Nah jadi deh saladnya seperti itu. Salad udang ya diganti dengan udang seperti itu. Masukin lemari es bentar, udah sama kayak di restoran. Iya. Jadi dengan bahan yang ada, orang bisa berkreasi ya, tanpa Iya. harus menunggu sesuatu Iya. lengkap, Iya. baru orang memasak gitu. betul. Enggak ya. Itu yang membuat kita juga ngerasa, oh kalau ikut Bu Siska apa aja bisa kita buat nih gitu. Iya, jangan. Makanya saya bilang mudah bukan membuatnya. Itu. Itu muncul dari mana sih Bu? Mudah juga membuatnya itu? Ya otomatis karena ini gampang kan, mudah bukan membuatnya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu aja. Tapi itu motivasional sebenarnya kan? Iya, sekarang Memotivasi orang. udah dengar mudah bukan membuatnya, diteriakin saya. Apa teriaknya? Nah iya, ke mall misalnya di yang bagian halu-halu. Bagaimana di sini ada mudah bukan membuatnya, selamat berbelanja di supermarket. Iya, artinya ya tahu kalau saya lewat, mudah bukan membuatnya. Oke. Di rumah sekarang masih masak Ibu ya? Masih lah, Banget. masih sedikit-sedikit masih. Tapi udah mulai dialihkan ke anak Oh juga? iya, semua udah ada yang khusus juga. Masak-masak juga enggak terlalu yang masak pol gitu, enggak. Oke. Iya, apa aja yang ada. Sekarang apa sih yang enggak, yang susah gampang, semua yang susah ya duitnya itu. PR yang paling menyusahkan bagi tukang masak adalah bahan-bahan yang makin mahal ya misalnya Oh kan? iya, kayak cabai. hari-hari ini kan diributkan adanya harga cabai yang mahal. Sementara siapa sih nggak doyan cabai? Ya nggak sih, bingung juga kan. Itu baru segegem berapa? Ini nggak sampai seon Bu, 5.000 aja lebih, 7.000. Hah? Itu ya mungkin kalau dalam hitungan memang benar Iya. harganya kayak gitu. Ya itu yang membuat para juru masak berpikir ulang untuk mengolah apa itu. Iya, Tapi iya. dengan kesimpulan Ibu melihat bahan yang ada diolah, ya udahlah, nggak ada A nggak ada B nggak apa-apa, tetap akan jadi masakan juga kan. Iya. Apalagi Mas, mau masak apa? Apa ikan asin aja sama lodeh udah enak. Iya. Ikan asin lodeh, ikan P itu tadi yang Oh saya ikan suka. P ke ikan pari. Ibu tahu ikan pari kan? Iya. Aha. Ikan Itu saya pari. kenal pertama ketika saya di Surabaya. Iya, orang Surabaya itu banyak kenal iwak P. Di Jakarta sudah mulai ada. Iya. Yang diasap lalu Iya, dimasukkan ke ikan asap ya. ke lodeh itu ya. Enak sekali itu Mas. Saya pernah tugas di Surabaya 2 tahun, tahun 2002 itu. Dan di menu gubernuran, saya tugasnya di kantor gubernur. Wah, jadi enak wartawan. dong makanannya. Nah, tiap hari Kamis itu lodeh iwak P itu jadi menu Utama. di apa istilah kalau di kantor gubernur Dining itu ada room-nya. ya ada itu, dan saya ikut sih, Ya, baru asik kan, pertama enak gitu. kan? Pakai nasi anget aja udah enak dah. Iya kan? Ikannya itu sendiri enak, aromanya dan taste-nya Aromanya. itu. Iya. Ibu kan dalam keterkenalan ini kan menolak disebut sebagai celebrity chef. Kenapa itu, Bu? Oh, Bu, sebetulnya kurang pas untuk kuping kita ya. Kalau saya bilang ya, celebrity chef kayaknya selebriti itu wah yang itu bintang show, ini ya. enggak. Saya nggak pesohor boga aja, yang membuat boga ini kesohor. Oke. Dan mungkin juga lebih dekat dengan masyarakat ya. Iya. Nggak ada jarak pesohor yang boga. Kalau selebriti ini kan sudah wah khusus lewat aja udah susah nanti, iya kan? Kalau pesohor boga kan oke, hai Mbak gitu ya. Sama yang jual cabai di pasar, hai, iya kan? Kalau selebriti beda nanti perlakuannya. Lagi menoleh ke kiri aja udah. Sebutan yang memudahkan sebenarnya dengan Iya, untuk komunikasi. dan posisinya tidak akan menjadi hambatan untuk publik Iya. mendekat ya. Iya. Kalau selebriti kan rasanya, tapi kalau
Sarboga ya, bintang udah itu ya. bintang. Iya. Ibu ngerasa sebagai bintang? Saya merasa sebagai diri saya sendiri biasa aja. Saya senang kalau banyak orang yang kenal. Apalagi kalau nanya masakan, senang sekali. Berarti kita berkawan kan, Iya. punya teman banyak, iya kan? Kita membirakan kan ketika punya teman banyak gitu ya. Iya, kita punya teman banyak itu yang mengembirakan. Yang kalau susah, kalau nggak punya teman tuh, aduh, ngomong dewi. Ya kan, saya sekarang punya teman, Mas Soekarno, siapa yang tidak kenal Soekarno? Nah ini kan, Mas pakai ini cakep ya, Bung Karno. Ini kebetulan saya tadi pakai, jadi ambil di lemari. Saya baru ingat hari ini tuh tanggal 21 Juni wafatnya Soekarno ya. Bung Karno ya. Dan hari lahirnya Presiden ke-7 ya, Iya. Jokowi. Nggak pernah tahu ya. Dan Bung Karno punya resep juga sebenarnya kan? Siapa? Soekarno. Itu kan juga suka makan, suka Iya. makanan. Kayaknya ada deh dulu kalau nggak salah dari Ya Mustika Rasa itu ya? bukan. Itu Mustika bukan. Rasa bukan. Mustika Rasa itu kumpulan resep lama. Resep Udah, lama ya. Ibu jadikan referensi juga? Ya kadang saya menengok itu apa yang jadi referensi juga untuk dipelajari. Apa dulu yang dimasak, apa dulu. Itu penting sekali. Iya. Itu hebat yang menulis dulu. Ada resep-resep yang Ibu rasa punah atau hilang atau bumbu-bumbu yang tidak lagi Saya dapat? rasa nggak ada, semua Ya, beredar sekarang. tetap ya? Iya, semua ada. Tapi begitu banyaknya bumbu, sekarang ini kita berusahakan meminimize jenisnya supaya lebih gampang masaknya. Misalnya mau bikin lodeh, oh ini harus ada daun jeruk purut, ini harus ada apa namanya serai, ini harus ada lengkuas, ini harus ada Salam kencur. Klaten. Waduh, angel golek apa sing ono wae pasti dadi. Ya. Masaklah dengan rasa cinta, maka akan terwujud dengan istimewa. Itu, iya kan? Itu yang membuat kita ngerasa masakan apa aja bisa dinikmati karena ada Rasa cinta. Iya, itu dia. Sekarang Mas mau buat santan, Mas nggak usah repot, nggak usah manjat pohon kelapa. Memang benar keluar rumah sudah banyak pohon kelapa, tapi sekarang nggak perlu manjat. Pergi aja ke warung sebelah, ada dalam bungkusan. Iya kan, siap pakai. Iya. Iya. Tapi rasanya apa? Kalau menurut saya rasa sama aja, perasaan aja yang membedakan. Rasanya sama perasaan aja yang Ya, membedakan. sama Mas, sama. Mas bikin lodeh dengan tumut. Mau bikin apa namanya, apa opor, bisa sama. Tinggal Wong perasaan ayam aja. goreng itu bisa dibikin opor sekarang. Ayam digoreng, kasihin bumbu warna putih, udah gitu kasihin santan, jadi deh opor. Ayam goreng opor kalau itu. Jangan bilang ayam goreng opor, opor ayam aja. goreng aja. Bilang opor aja. Meskipun Asalnya ayamnya dari digoreng. ayamnya goreng, lebih enak lagi. Karena ayamnya kan udah matang, udah bersih. Kalau Lebaran masak begitu aja, beli ayam goreng udah, nanti deket hari udah ada bumbu putih, sekarang udah banyak dijual bumbu-bumbu. Udah tinggal kasih santan jadi deh opor. Sajikan. Lontong sekarang gampang, ada lontong siap makan. Iya kan? Nggak ada Datang yang ke pasar susah. cari Iya. penjualnya sudah ada gitu. Iya, penjualnya sudah ada. Jadi sekarang sebenarnya dimudahkan Ibu ya. Oh, sangat dimudahkan. Nah, yang susah ya duitnya ini. Kadang nggak nyantol di kantong. Tapi dengan mengolah sendiri kan juga sebenarnya nggak lebih murah ya. Kalau semuanya mengolah sendiri itu. Iya, ya tergantung Kerepotannya. hati sih Mas ya. Kembali lagi. Oke. Ibu ada mimpi yang belum terwujud nggak atau yang ingin diraih dengan boga di Indonesia ini? Sebetulnya mimpi sih semua tidak ada, semua sudah oke berjalan. Dari Sabang sampai Merauke punya makanannya sendiri-sendiri. Ya. Punya olahan. Justru yang saya kepingin ya kalau bisa saya belajar semua makanan daerah itu akan. Tapi waktu yang menghambat. Waktunya tidak ada, usia juga sudah banyak. Dan biaya traveling pun kan sekarang tidak murah. Iya kan. Tapi jangan khawatir, bisa belajar dari masyarakat daerah tersebut yang bermukim di Jakarta ini, iya kan? Yang mewarisi resep, Iya, mewarisi resep-resep kecakapan memasaknya. Iya. Jadi tempat multikultural ini menguntungkan Iya. sebenarnya.
Nggak harus traveling ke daerahnya nggak untuk usah. dapat. Sekarang Mas mau makan coto Makassar kan banyak yang bikin orang Jakarta, Makassar, ya. kan enak semua itu. Ya nggak sih? Sate Padang apalagi. Wah, banyak sekali. Enak sekali. Ya. Mie Aceh gitu ya. Ya, iya kan terkenal banyak juga. sekarang mie Banyak Aceh sekali. banyak. Enak juga itu semua. Semua ada. Kalau kita harus pergi ke Aceh dulu kan mahal. Iya, iya. Dan kemudahan untuk melakukan Iya. traveling yang sekarang Travelingnya terhambat ya ini itu. kan di sini pun ada. Enak lagi, langsung panas. Ibu pernah mix antar kultur nggak makanan? Enggak lah. Enggak ya. Semua bisa diterima. Kalau untuk membuat masakan misalnya mie Aceh campur mie Jawa itu beda ya? Emang gue pikirin yang penting mie-nya kan sama. Mie Ya, kan mie sama ya. bumbu dasarnya aja yang beda. Cita Itu. rasanya yang membuat itu Iya. khas mana gitu ya. Mie-nya kan sama. Mie kuning juga. Kalau dalam perjalanan ibu ini ada yang ibu rasa perlu dikoreksi nggak terkait dengan apa yang sudah ibu capai gitu ya? Dulu misalnya kenapa dulu nggak jadi dokter gitu? Enggak juga. Oh enggak ya, sekarang kan dokter di dapur saya bilang sama kan. Iya. Membuat sajen, ya enggak apa-apa lah. Nah, Sama-sama menyehatkan badan. sama menyehatkan Yang satu badan. lewat makanan, satu mungkin lewat resep yang lain ya. Iya. Ya, ketemu juga Iya. itu. Semoga aja semua perempuan Indonesia ini bersahabat dengan dapur. Untuk apa? Untuk keluarganya tercinta, keluarga sehat, pandai. Kemudian siapa tahu salah satu dari mereka menjadi pemimpin, iya kan? Ibu kamu sekarang kamu jadi reporter yang pintar yang ini karena ibu kamu asalnya memberi makanan yang enak, semuanya oke, nutrisinya cukup. Hingga kamu ngomong aja udah pintar banget. Seperti itu, iya kan? Itu berawal dari dapur tadi. Iya, dari ibu kamu yang berikan makanan yang nutrisinya pas, bergizi, iya kan? Tumbuh sehat, Iya. seperti itu. Dengan adanya kemudahan atau instan-instan masakan itu nggak menghambat orang untuk terjun ke dapur, Bu? Enggak, Enggak ya? ada mie instan, tetap aja ada yang bikin mie, Biasa iya ya. kan? Mie instan kan tinggal didihkan mie-nya, campur bahannya, jadi deh siap makan. Tapi ada yang dari awal, mie-nya mie basah biasa, bikin bumbunya sendiri diulek, kemudian ditumis baru campur. Iya. Udah gampang aja, mau masak apa gampang sekarang. Kembali lagi saya bilang semua mudah. Yang susah cuma satu, Uangnya. uangnya. Iya, semua bisa dibeli sekarang, Iya, ya iya. kan? Mau daging apa saja ada, artinya bagian apa saja ada. Ayam apalagi, iya kan? Ibu menanggapi soal makanan yang harus khas daerah tertentu, nggak boleh diolah dengan cara lain atau dengan Enggak materi lah, lain. itu sudah menjadi tradisi mereka. Kita ikuti saja caranya, seperti itu, iya kan? Maka akan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Misalnya masak rendang ya, rendang itu apa? Cabenya ditumis dulu, masukkan santannya, agak menyusut baru masukkan dagingnya. Kalau kita langsung masuk dagingnya juga bisa, tapi air dari daging ini akan memperlambat proses dari garingnya bumbu, seperti itu. Nah, sekarang gampang aja cara, diemin lama-lama juga jadi, iya kan, seperti Iya. itu. Oke, gitu Ibu. Terima kasih untuk waktunya, untuk Yang saya mau tanya, apa tuh? Dikau sering masak apa Mas di rumah? Iya dong. Saya Pintar, sendiri. Iya. Kalau yang paling sederhana itu saya telur diorak-arik. Ya. Pintar. Itu biasa buat Scrambled salad. egg. Scrambled egg. Iya. Biasanya saya kasih apa itu bawang bombay. Pintar. Saya suka sama kalau mau pedas cabai itu dirajang. Pokoknya yang ada di Pintar dapur kamu. aja. Nah, pinter itu. Saya bisa karena ngeliat istri saya kalau di dapur ngapain sih gitu. Oh, Jadi pintar. ngorak-arik itu. Pintar, mau mewah lagi bisa pakai daging atau Iya, bisa. daging Pintar. Jadi mau nggak mau di saat emergency pun masih bisa menyiapkan sesuatu untuk diri sendiri. Persis. Mau lebih gampang lagi pagi-pagi repot, ya gampang roti aja kan gampang dengan roti. telur yang diorak-arik dimasukkan. Persis. Kamu bawa kantor, nanti kamu makan temanmu, Mas, kok enak toh? Minta dong. Yang ada kita cuma makan separuh, yang lainnya sudah diserbu. Ya Iya, nggak sih? betul. Kan seperti itu biasanya. Dan kalau itu ditekuni ternyata banyak variasinya Ibu. Iya betul. Saya pernah satu peristiwa gini, ini saya jadi cerita.
Jadi istri saya pernah memberi waktu untuk saya di rumah sama anak-anak saya. Karena Iya. istri saya pengen punya me time lah gitu Iya. ya. Dia pergi berlibur sama anak saya yang paling besar. Iya. Berdua, anak saya yang cewek. Saya sama anak saya 2 cowok di rumah. Iya. Ya, istri saya menyiapkan beberapa makanan yang sudah siap olah. Iya. Tetapi Heboh. diberi telur 2 kilo sama yang lain. Paling pagi kan paling gampang bikin scramble itu kan. Iya. Anak-anak juga seneng. Iya. Telur ceplok. Tapi ada keju di situ, Ah, ada kasih daging keju. asap, Iya. lalu ada yang lain, ada roti bakar. Itu Nah. memang betul begitu, Bu. Kan Jadi terbit bahan yang ada diolah dengan kreativitas yang tadi tuh dari hati. Kalau hatinya mau masuk ke dapur itu dengan senang, wah apa aja enak. Pintar kamu, pintar. Dan anak-anak makannya juga dengan lahap kan, Lahap, lihat iya. bapaknya Itu masak bapaknya kan. yang masak. Anu ini roti, taruh ini tutup. Kayak yang iklan itu ada tinggal makan. Iya. Tapi dari situ saya pernah belajar satu hal begini. Istri saya itu kalau bikin telur itu biasanya kering pinggirnya. Iya. Anak saya ngenalin, papa kok nggak bisa? Akhirnya saya telepon istri saya, gimana caranya bikin Supaya telur pinggirnya dadar kering. yang pinggirnya kering? Ya. Istri saya ngasih tahu, kasih minyak yang banyak, ketika panas baru dicemplungin. Ini ya, jadi Jangan langsung- pas minyak baru ditaruh dicemplung. Oh, saya baru tahu dan Iya, anak saya, betul. Nanti jadi "Papa pinggirnya sama kayak sama, keriting." Mama." Iya, jadi kemripik kalau bahasa. Iya. Pinter ya, karena pengalaman itu. Pengalaman dan melihat istri masak tadi. Iya. Sama di dapur itu ada buku, cuman yang repot-repot sayur nggak udah bisa. deh, udah lupakan aja, yang penting apa yang di depannya kita kerjakan. Iya nggak sih? Kalau nganggur baru buka tuh buku, iya kan? Begitu juga dengan hidup, Bu ya. Apa yang ada hadapi, Iya. syukuri Iya. secukupnya, Iya. istirahat seperlunya dan memberi manfaat buat banyak orang. Pinter. Seperti Bu Siska ini. Ya, mau masak apa lagi? Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah Ibu, cukup. Terima kasih banyak. Ya, insya Allah yang mendengar pun menjadi semangat untuk tetap membuat sajian untuk keluarga tercinta di rumah. Apapun yang kau buat menjadi sajian yang ditunggu oleh keluarga. I love you, Bu. Oke, Iya Ibu kan? terima kasih. Saya termotivasi untuk belajar masak lagi nih. Iya, masak terus ya. Iya. Berarti harus memberi me time lebih banyak ke istri. Iya. Supaya saya harus berhadapan dapur lebih banyak. Yang penting dapur harus selalu bersih. Jangan ada si Miki yang main-main. Karena kalau ada si Miki yang main-main, maka kan rusak Iya. semua. Apa namanya, tidak menjadi higienik lagi Iya, ya. Oke. Oke, Ibu. Terima kasih. Kembali.